Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfuz Amin. Saya di sini ingin menjelaskan sebab Israiliyat masuk dalam tafsir. Ada beberapa sebab yang menyebabkan Israiliyat ini masuk ke dalam tafsir. Yang pertama, masuknya Israiliyat ke dalam tafsir bermula dari masuknya kebudayaan Yahudi ke dalam masyarakat Arab pada zaman jahiliyah. Berarti pada zaman jahiliyah kebudayaan Yahudi masuk ke dalam orang-orang Arab, masyarakat Arab. Karena pada saat itu terdapat sekelompok masyarakat Yahudi yang berdomisili di tengah-tengah masyarakat Arab. Maka Israiliyat pun hadir karena adanya orang-orang Yahudi dan Nasrani di kalangan masyarakat Arab. Seperti itu. Karena mereka bisa menjelaskan Al-Quran dengan penjelasan menggunakan Taurat dan Injil. Yang kedua, masuknya Israel ini pada awal dikarenakan darurat. Pada masa sahabat, mereka membaca Al-Quran yang berisi kisah-kisah. Karena isi kisahnya itu hanya ringkasan saja, sehingga diperlukanlah penjelasan terperinci. Dan hal tersebut tidak didapat dari Nabi. Nabi belum menjelaskan kisah-kisah yang sangat ringkas itu. Dalam hal ini, orang-orang Muslim Yahudi maupun Nasrani memiliki akses untuk melengkapi perincian dari Taurat dan Injil yang kebetulan sesuai dengan kisah dalam Al-Quran dan hadis. Mereka pun, orang-orang Yahudi dan Nasrani pun bisa menjelaskan kisah-kisah yang isinya itu tidak terperinci dengan menggunakan Taurat dan Injil. Itulah menjadi sebab juga masuknya Israiliyat dalam tafsir. Yang ketiga, ada pula pendapat yang mengatakan rendahnya kebudayaan masyarakat Arab karena kehidupan mereka yang kurang banyak pandai dalam hal tulis menulis. Artinya mereka tidak pandai untuk mencatat hal sesuatu karena mereka adalah orang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Meskipun pada umumnya ahli kitab juga selalu berpindah-pindah, tetapi pengetahuan mereka tentang sejarah masa lampau lebih luas, memiliki titik persamaan dengan kitab-kitab sebelumnya yang dipegang oleh ahli kitab pada masa itu, seperti Injil, Taurat, dan Zabur, terutama yang berbicara mengenai kisah umat terdahulu dan para nabi dan rasul yang berbeda dalam penyajiannya. Dalam artian, terkadang Taurat dan Injil ini sama isinya, memiliki kesamaan, Dan Al-Quran ini tidak menjelaskan secara terperinci, terutama pada kisah-kisah umat terdahulu. Maka dari itu hadirlah Taurat dan Injil ini, para ahli kitab menjelaskan yang tidak terperinci itu menggunakan Taurat dan Injil. Karena di Taurat dan Injil memiliki penjelasan yang lebih terperinci. Yang terakhir yaitu yang kelima, faktor yang juga menjadi sebab masuknya Israiliyat dalam penafsiran, yaitu masuknya ulama Yahudi, masuk Islamnya ulama Yahudi seperti Abdullah bin Salam, Ka'ab bin Akbar, dan Wahab bin Munabbah. Mereka dipandang punya andil besar terhadap masuknya kisah Israiliyat di kalangan Muslim. Ini juga mengindikasikan kisah Israiliyat telah muncul sejak masa sahabat, dipengaruhi besar terhadap penafsiran Al-Quran pada masa-masa sesudahnya. Dalam artian, masuknya ulama-ulama
Yahudi dan Nasrani, yaitu Ahlul Kitab, berdampak besar terhadap penafsiran Al-Quran. Di ketika penafsiran Al-Quran ini tidak jelas, tidak terperinci, maka ahlul kitab pun memberi penafsiran di dalam kitab Injil dan Taurat yang lebih terperinci, apalagi soal-soal umat terdahulu. Saya akan memberi satu contoh tentang Israiliyat. Oke, pada contoh surah Al-Baqarah ayat 259 tentang seorang pria yang melewati sebuah negeri. Di dalam ayat tersebut tidak dijelaskan siapa orang itu, negeri mana dan yang dia lewati. Lalu timbullah penafsiran Israiliyat, karena kisah ini adalah kisah-kisah zaman dahulu yang tidak ada di zaman Nabi sampai zaman sahabat sampai sekarang. Ayat tersebut, orang yang melewati sebuah negeri itu adalah Uzair, sedangkan tempat tersebut yang dia lewati adalah Baitul Maqdis. Nah, itulah tadi penafsiran Israiliyat. Ada sebuah kisah namun kita tidak tahu siapa nama dan lain sebagainya, latar belakang orang tersebut, maka timbullah Israiliyat yang ditafsirkan oleh ulama-ulama Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, Zabur dan Injil dan lain sebagainya. Oke, karena menurut saya cukup jelas, salah khilaf mohon maaf, karena saya hanyalah manusia biasa. Apabila ada kesalahan mohon dikritik dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.